Hukum Islam teman-teman sekalian juga sangat mulia, gitu kan? Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam qisas itu, pencuri dipotong tangannya, pezina dicambuk, orang memburu dipenggal lehernya, ada kemakmuran kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Kemakmuran kehidupan itu. Baik. Para orientalis, orang-orang non-muslim yang pelajari Islam, pusatnya di Kanada, mereka coba mencari kelemahan-kelemahan Islam. Di antaranya syubhat banyak dilemparkan. Kenapa cerai di tangan laki-laki? Kenapa perempuan disuruh pakai jilbab? Kenapa ini? Kenapa itu? Di antaranya mereka mengatakan adalah Islam ini agama yang keras. Buktinya masa orang kalau buat kriminal mencuri dipotong tangannya, kejam amat. Orang dipenggal lehernya kalau membunuh. Didatangkan isu-isu seperti itu. Dan banyak umat Islam yang terpengaruh dengan ini. Sampai pada saat kita mau bicara, umat Islam mau terapkan syariat Islam. Jangan, itu keras. Itu aliran keras tuh. Orang yang mengatakan potong tangan ini keras, orang dipenggal lehernya keras, teman-teman. Orang yang belum tahu dan dia belum mengalami. Bayangkan kalau dia pulang ke rumahnya, dia temukan ada pencuri lagi ngangkat barangnya. Saya yakin kalau orang itu pengecut pun dan ada pisau dekat tangannya, bukan cuma dia melawan, bukan cuma sekedar dia potong tangannya, mungkin dilempar pencuri itu dengan pisau supaya mati. Islam datang bukan itu. Tangkap dia, berikan pemerintah, potong tangannya, gitu kan. Orang kalau pulang ke rumahnya dia temukan, naudzubillah, keluarganya sudah diperkosa oleh penjahat, dibunuh. Lalu dia dengar siapa yang bunuh, kira-kira apa yang dia lakukan? Bisa tidur malam itu? Nggak mungkin. Dia akan cari tahu siapa yang bunuh, walaupun dia pengecut, mungkin dia jadi berani, dia melawan perang antara keluarga, antara suku, macam-macam. Islam datang tidak, tangkap, hukum. Baik, bagaimana cara hukumnya? Saya ceritakan pengalaman yang saya pernah lihat sendiri di Saudi. Saudi negara, bukan saya bicara Saudinya, dengan ada kekurangan dan kelebihan, tapi alhamdulillah masih menerapkan hukum Islam, gitu kan. Yang jelas teman-teman sekalian, malam Jumat, setiap malam Jumat, hampir setiap malam Jumat, kalau ada memang kisos terjadi, ada pencuri harus dipotong tangannya, ada orang membunuh dipenggal lehernya, maka diiklankan di TV, di radio, di koran. Si fulan telah mencuri, ceritanya kronologisnya begini, dia masuk ke toko emas, dia curi, diambil kadarnya sekian, kena ayat Allah, pencuri laki-laki dan perempuan potong tangannya. Baik. Sama dengan membunuh juga begitu. Malam Jumat diiklanin si fulan bin fulan telah membunuh dengan cara memukul kepalanya, menusuk perutnya, diceritakan kronologisnya, gitu kan. Maka kena firman Allah, orang yang membuat kerusakan di muka bumi maka akan dikisos. Baik. Prosesnya adalah malam Jumat diiklanin, besok habis sholat Jumat rame-rame. Kalau di Madinah dulu tempat kami kuliah, itu ada sampai sekarang masih ada. Di sisi kalau tidak salah selatan timurnya Masjid Nabawi, kalau dari belakang ada Maktabah Malik Abdul Aziz, perpustakaan Raja Abdul Aziz. Di sebelahnya ada lapangan luas. Di situ teman-teman sekalian, kalau hari Jumat kalau ada kisos, maka akan ada polisi berdiri pagar betis buat lingkaran. Di luar lingkaran tersebut ada orang yang akan menonton kisos. Di dalam lingkaran ada orang yang akan dipotong tangannya, ditaruh di atas meja. Orang itu diikat, kemudian algojunya pegang pisau, pegang pedang maksud saya. Kemudian di situ ada 3 mobil. Ada mobil penjara yang membawa si penjahat ini, ada mobil ambulan yang akan merawat dia setelah dipotong tangannya, tidak dibiarkan mati di situ tentunya. Kemudian ada mobil pengadilan yang buat laporan kepada raja kalau kisah sudah terjadi. Didatangkan, disebutkan kesalahannya, lalu dipotong tangannya, digantung potongan tangannya selama 3 hari. Sampai membiru. Kira-kira kalau ada yang lewat niat mencuri, mau mencuri nggak? Makanya mobil mewah di Saudi itu, mobil mewah langsung diparkir pinggir jalan, nggak ada yang berani sentuh. Sentuh tangan melayang. Di Indonesia peleknya hilang lah, kacanya hilang. Di Jakarta sampai berani pencuri itu lagi lampu merah, lagi orang nunggu lampu merah, mobil Alphard spionnya dipatah depan matanya mereka. Orangnya tidak berani melawan karena ini penjahat, bawa pisau. Bayangkan berani, tangkap tuh, potong tangannya. Tidak usah itu, koruptor tuh datangkan, iklankan malam Jumat, si koruptor fulan akan dipotong tangannya besok, pasang di TV besar-besar, liatin darahnya muncrat, berhenti semua tuh. Masalahnya pakai hukum manusia, masuk pagi, sogok siang, malam keluar, besok curi lagi. Itulah hukum manusia. Mana yang lebih baik? Gimana caranya hukum Allah mau dibantah? Nggak mungkin. Lebih luar biasa kisos kepala teman-teman sekalian. Ini yang saya pernah saksikan. Kalau potong tangan belum pernah, tapi ini cerita. Ya, waktu itu pernah diceritakan. Yang jelas kalau kisos kepala pernah saya hadiri. Habis sholat Jumat sama ada polisi pagar betis, ada 3 mobil tadi penjara yang bawa kriminal ini, orang ini, kemudian mobil ambulan yang tim dokter siap mengurusnya, karena orang pun kalau dikisos kepalanya tetap harus dijahit, disatuin baru dikubur bersama gitu kan. Kemudian ada mobil pengadilan yang buat laporan kepada raja. Kita di belakangnya polisi itu. Kemudian algojo agak berbeda sedikit. Algojo mengambil 3 langkah dari orang yang akan dikisos.
Orang yang akan dikisos ini diikat tangannya dengan rantai dengan kedua telapak kakinya. Jadi tangan kakinya keikat ke belakang, kepalanya ditutup dengan kain hitam dan ditundukkan. Dan dia tertunduk karena belakang ini terikat. Lalu algojonya ngambil 3 langkah dari orang yang akan dikisos. 3 langkah. Di sebelah kanannya algojo itu ada keluarganya orang yang dibunuh. Keluarganya. Algojonya jalan langkah pertama, dia lihat ke sana. Kalau tidak, mereka diam. Di sana ada 3 orang, 2 orang. Pokoknya walinya. Ayahnya kah, saudaranya kah, ya, suaminya kah. Pokoknya di sana ada orang walinya. Dia langkah pertama dia lihat. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah kedua. Dia balik lagi, lihat lagi. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah ketiga. Dia lihat lagi ke sana. Terakhir pedangnya diangkat. Kalau mereka diam, dipenggal orang ini. Tapi kalau di situ ada 1 orang saja dari 3 orang yang hadir misalnya memberikan isyarat tangan, tidak boleh bicara. Kasih isyarat tangan berarti dia memaafkan, tidak jadi kisos. Jadi ini bukan masalah datang penggal, bukan begitu. Tapi yang ingin dititip pesankan apa? Nih, kepada keluarganya orang yang dibunuh tuh, yang membunuh saudaramu, suamimu, ayahmu, ini dia orangnya. Gak ada hubungan sama istrinya, sama anaknya, sama keluarganya, gak ada perang keluarga, gak ada perang suku, gak ada apa-apa. Dalam Islam anak pembunuh dan anak dibunuh boleh menikah, karena bisa saja orang tuanya buruk, anaknya tidak. Kan gitu. Jadi sampaikan ini orang nih, jangan benci istrinya ya, anaknya gak ada dosanya nih, ini yang salah nih, kami akan penggal. Sebagaimana dia bunuh kerabatmu, kami bunuh sekarang. Tapi tergantung kalian, maafin silakan, tidak maafin kami penggal. Itu pesannya, gitu kan. Jadi 1 orang dikisos begini, bayangkan kalau ada orang lewat niat membunuh, kalau orang lihat seperti ini, kepalanya melayang, darahnya muncrat, berhenti dia membunuh. Gak ada lagi preman-preman itu, gitu kan. Kita keluar jam 3 subuh, jam 4 subuh, jam 2 malam, di Saudi gak ada ketakutan sama sekali. Gak ada orang yang hadang, gak ada orang aman, tentram, gak ada apa-apa. Soalnya ini melayang kepalanya, mengganggu melayang. Sentuh mobil potong tangan, gitu kan. Maka kalau mereka maafin, tinggal orang ini bayar denda saja. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi memang hukum Allah Subhanahu wa taala ini bukan hukum manusia. Makanya Allah mengingatkan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul fasiqun, kafirun, zalimun." 3 kali Allah ulangi. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir, mereka zalim, mereka fasik. Kenapa kalian masih pilih hukum manusia yang bisa tertipu dengan hukum-hukum itu? Berapa banyak koruptor yang keluar masuk keluar penjara, bahkan penjaranya kalah hotel bintang 5, pasang AC, pasang segala, makan segala macam. Ini apa ini? Kalau zaman Umar bin Khattab sudah hilang semua lehernya nih. Bisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum